Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah berada di episode kedua Ngoceh. Apa itu ngoceh? Ngobrol bareng CEO Haniskin. Nah, alhamdulillah sekarang ini saya akan ngoceh bareng salah satu founder dari Haniskin. Founder siapa itu? Founder 002, Bunda Rahma atau Rahmawati, tapi kita sering panggil Bunda Rahma. Coming soon, Bunda. Masya Allah, duduk dulu, Bun. Santai, Bun, ya. Iya. Kita ngoceh, ngobrol bareng. Jadi iya. diminum dulu mungkin, silahkan. Oh, sudah tadi. Ya, jadi sekarang ini Bunda lagi ada di sini bareng saya pribadi. Kita akan ngoceh, ngobrol bareng sih. Nah, saya ini mau nanya-nanya, Bun, untuk bisa kita share ke teman-teman yang akan menonton video ini. Saya mau nanya dulu, Bunda ini yang saya tahu sudah bergelut di dunia online ini, bisa dibilang senior saya. Saya pun Senior ya? Iya, senior saya. Saya pun jujur banyak mengambil pelajaran positif gimana menjadi seorang leader, karena kebetulan Bunda ini yang sepengetahuan saya sudah bergelut di dunia online ini sudah berapa tahun, Bun, ya? Kalau bergelut di dunia online-nya begitu, itu sudah cukup lama. Masya Allah. Saya kurang tahu dari sejak menikah itu kayaknya di 2000. Tahun berapa, Bun? 12. Masya Allah, 2012, berarti 10 tahun, Bun, ya? Ya, kurang lebih segitu. Wajar saya katakan senior, karena saya bergelut di dunia online itu 2015, Bun. Oh, iya, beda sekali. Terus bertahan sampai sekarang itu kekuatannya apa? Alhamdulillah bertahan sampai sekarang itu faktor yang tentunya faktor keluarga lah. Karena itu yang dasar saya kenapa sampai masih bergelut di dunia online begitu, dibandingkan saya harus pernah bekerja kan, juga pernah bekerja di kantoran begitu kan. Nah, dari hasil perjalanan kantoran begitu dan tiba-tiba masuk ke dunia online itu sangat, istilahnya kedua hal itu sangat berbeda, jauh berbeda. Karena satunya di dunia kerja di mana kita ditempatkan di ruangan dan kita kerja dari pagi sampai sore. Dibandingkan dunia online, kita bisa kemana-mana dengan maksudnya kita bisa bergerak ke sana kemari dengan berbekal HP saja. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang menonton video kita kali ini bisa terbuka mindsetnya, gimana pandangan mereka soal berbisnis online dan berbisnis offline. Online offline nggak ada yang salah, Bun, ya. Cuman memang nah ini saya mau nanya juga, gimana menurut Bunda berbisnis secara online dan berbisnis secara offline? Apa kelebihan? Sekarang kan Bunda menggeluti dunia online, iya. Dimana backgroundnya kemarin sempat berbisnis atau bekerja di offline. Iya, betul. Sekarang Bunda ngerasa apa kelebihannya setelah Bunda terjun di dunia online ini? Oh iya, kalau untuk offline sendiri, ya pernah saya geluti beberapa bisnis, istilahnya MLM ya. Iya. Waktu dulu itu lagi booming-boomingnya. Nah, saya beberapa tahun bergelut di dunia itu, dimana lebih banyak keluar ke lapangan, ketemu sama orang, begitu. Itu kurang lebih saya jalani itu 2 tahun. Ya kan, 2 tahun, tapi banyak juga lika-likunya di bisnis ini begitu. Tapi ketika istilahnya apa ya, kalau umpamanya dunia yang sekarang dulunya offline, sekarang orang online. di dunia digital begitu kan, iya, jadi dari offline ke online, begitu. Maksudnya pergeseran dari dunia offline ke online itu membuka mindset saya lah, kayaknya di sini sekarang lebih banyak dunia digital yang berperan, ya kan? Dan lebih berpotensi, Bun, ya, lebih gampang juga ya. Betul. Jadi pergeseran ini yang membuat saya berpikir kenapa saya tidak melakukannya secara online saja. Nah, itu dia perbedaannya. Kita sekarang setiap
istilahnya setiap pribadi, setiap orang pasti memiliki yang namanya gadget, ya kan? Nah, betul. fasilitas di situ yang saya pikir lebih bagus saya kerja di rumah dibandingkan offline yang harus ketemu sama orang-orang. Nah, disitulah saya pelajari bagaimana untuk mengembangkan, maksudnya banyak hal yang harus kita jalanin di bisnis online sebenarnya. Banyak sekali. Selain bisa memanage waktu sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai dengan kemampuan kita, Bunda bisa lebih dekat lagi dengan keluarga. Ya, betul Terus sekali. tokonya bisa dibawa kemana-mana juga kan, Iya, Bun ya? betul, iya. Karena sekarang ini memang semuanya sudah serba digital, Bun. Jadi toko kita di sini, Bun ya. Nah, ini nih ya, satu pesan buat teman-teman semua yang nonton video ini. Perbedaan offline dan online itu banyak sekali, Bun ya. Yang pertama, tokonya bisa kita bawa kemana-mana karena sekarang semuanya sudah sistem digital. Iya, gitu. betul. Yang kedua, teman-teman bisa ngatur waktu sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Yang ketiga, pasti akan lebih banyak lagi manfaatnya, termasuk biasanya nih kita sebagai RT nih yang harus lebih dekat dengan anak-anak. Nah, itu kita bisa atur juga karena kita sudah bekerja di gadget Di kayak gadget. gitu. Nah, kemudian nih kita masuk nih di Honey Skin. Oh, iya, boleh, Iya, boleh. sekarang saya mau nanya soal Honey Skin. Oh, iya. Iya, kita mau nanya Apa soal ini, apa Honey Skin. ini? Honey Skin yang baru dibilang 10 bulanan dari tahun lalu sampai sekarang ini sudah berjalan 10 bulanan. Alhamdulillah. Saya mau nanya nih, gimana pendapat Bunda selama perjalanan di Honey Skin? Ini perjalanan awal mula begitu. Iya, betul. Gimana tanggapan Bunda saat masuk di Honey Skin gitu? Gimana perjalanan Bunda sendiri di Honey Skin? Perjalanannya ya bisa dibilang berliku-liku. Betul. Kenapa berliku-liku? Karena saya kan istilahnya dalam dunia online itu masuk dari skincare ke skincare begitu. Kenapa saya passionnya ke skincare? Karena skincare betul-betul suatu produk yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, gitu kan, dibandingkan produk yang lain. Nah, iya, betul. itu dan habis repeat order habis. Iya, Nah, betul. itu yang saya kenapa saya geluti di bisnis ini, dan pangsa pasarnya memang sangat besar di Indonesia. Nah, dari bisnis skincare ini sudah beberapa saya jalani. Makanya kenapa saya mentok ke Honey Skin itu karena beberapa hal ya. Dari sebelumnya saya lihat dulu bagaimana ownernya, bagaimana produknya, bagaimana visi dan misinya, itu yang paling penting. Karena saya terus terang, saya pribadi kalau mengambil suatu brand itu saya pasti lihat dulu Betul. kategori pertama, karena sebelumnya pun saya begitu, saya pasti survei. Saya melakukan survei Dari berbagai macam Iya, produk, betul. Saya survei dari produk A, produk B, produk C, produk D, itu sampai 4 kategori saya masukkan, bilang bagaimana dia seorang ownernya dalam menjalankan produk tersebut. Betul. Terus bagaimana produknya itu bisa diterima di masyarakat. Terus bagaimana dia visi dan misinya terhadap perusahaannya dia sendiri. Terus keempat, bagaimana dia mengembangkan bisnis dia sendiri begitu. Karena istilahnya kita tidak mau sebentar saja dalam suatu perusahaan, pasti pingin lama dan mentok itu saja yang paling terakhir gitu kan, menentukan suatu tujuan begitu. Nah, saya lihat di Honey Skin itu ada itu semua. Masya Allah. Nah, kenapa saya berani mengambil langkah besar? Nah, Iya, setelah betul. mendapatkan langkah yang lebih besar lagi, ya kan? Tapi saya tetap mengambil di sini karena saya berpikir jangka panjangnya, ya kan? Berpikir jangka panjangnya, bilang oh ini bisnis yang punya semua kategori istilahnya, ya kan, ya semua kategori dibandingkan bisnis yang lain, ya kan, visi misi jelas, ownernya jelas dan loyal serta bersahabat itu. Terus produknya dari perusahaan yang betul-betul bisa teruji, diandalkan, teruji dan bisa diandalkan. Apalagi maksudnya pengembangan di bidang manusianya sendiri. Nah, itu yang paling penting. Kenapa saya memilih Honey Skin di sini, ya kan? Dari perjalanan itu memang membutuhkan maksudnya banyak istilahnya kendala-kendala, Iya. tapi itu Prosesnya, istilahnya Bunda. proses ya. Itu kan semacam batu kerikil-kerikil kecil yang harus kita lalui. Karena masalah itu
membuat kita dewasa. Betul. Dan kita tidak bisa terhindar dari masalah. Iya, yang betul. utama. Pasti masalah itu kan ada. Iya, tapi betul itu sekali. pendewasaan diri kan. Betul sekali, Bu. Betul. Mantap. Jadi ternyata Bunda Rahma join di Haniskin dengan banyak kriteria, guys. Masya Allah. Dan alhamdulillah Haniskin masuk dengan semua kriteria dari Bunda sendiri. Iya. Oke. Terus apa lagi ya yang mau kita tanyakan? Nah, saya mau nanya lagi nih. Tips dan trik untuk pembinaan tim secara Bunda ini seorang leader itu gimana? Biar kita share di teman-teman. Oh, ya ampun, kalau umpamanya bicara tentang tim, Leader, tim, leader, nah itu suatu hal yang apa ya istilahnya, betul-betul mengandalkan unsur logika, mengindahkan perasaan. Nah itu terus apa ya? Terus satu yang paling itu kesabaran. Betul. Nah betul, karena yang kita manage ini manusia, Iya, betul. ya kan? Kita butuh kesabaran. Bagaimana setiap pribadi yang saya tangani itu berbeda-beda. Betul sekali. Dan perlakuannya pun berbeda-beda. Betul sekali. Nah, di mana semua dari setiap orang yang kita istilahnya bina itu kan perlakuannya berbeda-beda, terus sifatnya juga berbeda-beda, karakter apalagi. Nah itu kita harus menempatkan diri di situ. Iya, betul. Tapi unsur perasaan tetap ada, Betul. ya kan? Unsur perasaan harus tetap ada dalam sebuah bisnis, begitu. Kalau unsur terlalu banyak memainkan logika tanpa Betul. unsur perasaan itu juga tidak baik. Iya, Ya. Masya Allah, mantap sekali. Jadi saya apa ya, langsung kayak nyentuh hati gitu, langsung menyentuh hati kata-kata Bunda barusan, karena memang saya pun seperti itu, Bunda. Prinsip saya itu ketika kita berbisnis, logika memang oke, tapi alangkah baiknya ketika seimbang dengan hati. Iya, Karena kita menghadapi manusia gitu. Iya, betul. Kita menghadapi manusia, bukan benda mati yang bisa kita letakkan di mana-mana, bukan. Iya, Kita bermitra seperti itu. Jadi alangkah bagusnya ketika kita berbisnis kita mampu memanusiakan manusia, ya Iya, Bun, ya. betul Insya Allah. sekali. Untuk Iya. jangka panjangnya pasti, karena kita udah pernah ngalamin sendiri, Bun, ya. Iya, Insya Allah betul. kita sampai sekarang ini bersama karena memang sistem kerjasama kita yang bisa dibilang ya istilahnya tetap hati lah kita pakai. Oke Iya, deh, betul. seperti itu. Jadi Bunda, apa nih harapan kedepannya untuk seluruh sahabat-sahabat Haniskin di luaran sana yang bisa jadi mereka lagi sementara berjuang untuk bisa closing. Jadi misalnya mereka posisi reseller yang lagi berjuang untuk bisa closing, terus mereka yang sudah jadi leader untuk bisa kurang lebih memberikan yang terbaik untuk timnya mereka. Apa nih pesan-pesan Bunda untuk dua tipe, karena kan pasti dua tipe itu ada di timnya Bunda Iya, juga kan, reseller sama leader gitu. Leader. Oh, iya. Nah apa nih pesannya untuk mereka bisa lebih kuat lagi dari Bunda? Mereka nggak bisa harus kuat sama Bunda, mereka harus lebih kuat lagi dari Bunda. Gitu, apa nih? Kalau untuk reseller ya, yang reseller yang baru istilahnya bergabung begitu kan. Nah, itu kalau reseller yang baru bergabung, dia harus tahu maksudnya motivasi terbesarnya dia join di Haniskin apa. Mindset terbesarnya begitu. Jadi istilahnya big dreamnya ada tidak untuk mengembangkan suatu bisnis, untuk masuk ke dunia bisnis. Jangan sampai ketika mentok satu masalah baru closing, istilahnya sudah closing tapi mentok di bulan kedua closingnya turun atau tidak ada closing sama sekali, itu mundur. Nah ya kan, jadi kita harus ada istilahnya big dream atau apa ya istilahnya itu untuk menentukan mindset kita. Iya, mindset ada kita goals, harus ada goals. target. Nah, iya betul. Itu yang harus dimiliki oleh
pemula yang mau masuk di dunia online, begitu kan. Nah, kalau sudah punya itu dasar-dasar mindsetnya, barulah digeluti yang namanya skillnya. Itu kan semuanya bermula dari mindset kita, dasar kita mau berbisnis, awalnya mau bagaimana, begitu kan. Yang skill itu bisa istilahnya mengikut saja, karena itu kan yang penting kita sudah punya dasar. Belum motivasi terbesar kita ini apa di bisnis ini. Kalau sudah ada motivasi terbesar, itu bisnis kita akan istilahnya akan grafiknya naik begitu. Iya, jadi tidak grafiknya naik langsung turun anjlok ke bawah, ya kan. Nah, buat kalau leader, kalau untuk para leader itu, para leader nih semangat. Kalau saya pribadi sebenarnya sama sebenarnya. Pada saat kita lagi down boleh, tapi jangan kelamaan. Baper boleh, tapi jangan juga kelamaan, istilahnya. So, semua manusia itu berada pada tingkatan naik turunnya motivasi, begitu kan. Tapi motivasi juga tidak bisa dipegang sepenuhnya kata-kata, tapi semuanya motivasi itu dari dalam diri. Sebenarnya itu satu skillnya ditingkatkan, itu saja. belajar itu saja sebenarnya yang saya. Kalau memang umpamanya plan A tidak jadi, kita lanjut ke plan B. Kalau plan B tidak jadi, kita lanjut ke plan C. Jadi begitu. Jadi ada satu rencana yang kita mau buat untuk bisnis kita sendiri. Jangan mentok di rencana A, mentok tidak jadi, bubar, begitu kan. Jadi motivasinya sudah tidak ada lagi di situ kan. Jadi bisnisnya itu harus ditingkatkan tuh dari segi skillnya, begitu. Jadi berproses begitu, sambil berproses terus. Iya, betul sekali. Jadi untuk pemula sama leader itu bisa dibilang mindset dan target itu memang harus tetap ada dunia, karena mindset itu kalau dasar untuk lanjut ke bisa action gitu, bisa kuat gitu. Kalau mindset kita tetap positif, mindset kita tetap apa istilahnya, ayo kita bisa kayak gitu ya. Terus goals, ketika mindset kita sudah positif, terus target kita memang jelas, masya Allah ya bun ya, masya Allah sekali. Itu pasti actionnya sangat luar biasa sekali. Kita pasti maju ke depan untuk menyelesaikan goals kita. Masya Allah. Jadi ada target kecil, menengah, sama target jangka panjang. Betul sekali. Dan satu lagi bunda, yang saya tadi tarik kesimpulannya itu masalah itu tidak akan pernah hilang, masalah itu akan terus ada. Iya, betul. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, ya bun ya. Jadi jangan berharap kita akan terbebas dari masalah. Oh, no. Iya, betul. Enggak ya bunda. Iya. Nggak terasa waktu ini sudah jam berapa nih. Terima kasih banyak bunda sudah menyempatkan waktu untuk kita bisa ngoceh ini, ngobrol bareng CEO Haniskin. Terima kasih banyak. Insya Allah bun, doakan mudah-mudahan program ngoceh ini bisa lanjut ke mitra-mitra Haniskin semuanya. Terima kasih banyak untuk bunda, terima kasih banyak untuk tim founder 002 Haniskin, wajah cerah, dompet tebal. Sahabat Haniskin, bersama meraih sukses.